Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, begitu pula dengan nikmat sehat walafiat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita ingin membicarakan tentang ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ada beberapa ayat Al-Quran yang ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ayat itu senantiasa bergandengan, sehingga perintahnya harus dilakukan secara berbarengan. Tidak boleh seseorang memilih salah satu daripada keduanya. Bagaikan dua mata sisi pada uang, yang apabila satu sisinya saja tidak ada, maka uang itu tidak laku. Misalkan kita punya uang atau dikasih uang 1 miliar, itu banyak. 1 miliar itu kalau dibeliin makanan kerupuk bisa 1 RT itu. 1 miliar dikasih, tapi fotonya cuma Soekarno-Hatta, belakangnya kosong. Kira-kira laku atau tidak? Maka saya yakin tidak laku. Begitu pula dengan ayat ini, harus diamalkan kedua-duanya. Tidak bisa diamalkan hanya salah satunya saja. Kalau salah satunya saja yang diamalkan, maka tidak memberikan pahala, bahkan justru dilarang oleh agama. Apa ayat yang biasa dan senantiasa Allah gandengkan di dalam Al-Quran? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu pasti. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kita cari di dalam Al-Quran, pasti senantiasa kita dapati ayat bunyinya ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ada orang sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya dilaksanakan, tapi dia ingkari sunnah, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad, bahkan tidak patuh atas perintahnya, maka kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditolak. Atau orang sebaliknya, dia teriak, berkata-kata kepada sahabatnya, kepada saudaranya, dia bilang, saya cinta kepada Nabi Muhammad, saya mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, saya orang yang terdepan bila ada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, tapi sholatnya enggak, zakatnya enggak, puasanya enggak. Maka ketaatan dia, kepatuhan dia kepada Nabi Muhammad sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang kalau sempurna, dia harus patuh kepada Allah dan harus patuh pula kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah satu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau, tapi apa yang beliau sampaikan adalah datangnya wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat-sahabat kita mengatakan, wahai guru, wahai ustadz, bukankah ada lanjutannya ayat itu? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bukankah di situ kita disuruh patuh pula kepada pemimpin kita? Betul. Tapi kepatuhan kepada seorang pemimpin, kepada atasan, bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Tapi kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang mutlak. Kapan seseorang mutlak mengikuti kepemimpinan orang lain atau seorang pemimpin? Apabila pemimpin itu memerintahkan kepada kita kepada suatu kebaikan, ada nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang terpenting tidak menyalahi daripada ajaran syariat-syariat agama. Tapi kalau atasan, kalau pemerintah memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat agama, yang dilarang oleh ajaran agama Islam, maka haram buat kita untuk mengikuti perintah tersebut. Seraya dikatakan oleh ulama-ulama, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Tidak ada satu ketaatan, kepatuhan terhadap makhluknya Allah di dalam hal kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang pernah terjadi, saudara. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW memilih salah seorang sahabatnya untuk menjadi pimpinan perang. Dipilihlah orang ini untuk memimpin sahabat-sahabat yang lain dalam satu peperangan. Maka yang menariknya terjadi ketika sahabat diangkat menjadi pemimpin ini meminta kepada pasukan-pasukannya, tolong siapkan saya kayu bakar. Maka dikumpulkan oleh sahabat yang lain kayu bakar. Seketika sudah kumpul, maka dia minta nyalahkan kayu bakar ini, bakar kayu ini, dibakar oleh sahabat-sahabat. Maka ketika kayu itu sudah terbakar, maka pimpinan ini yang diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin ini mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain selaku pasukannya, mengatakan, masuklah engkau ke dalam api ini untuk menunjukkan di mana letak pengabdianmu kepada agama dan keberanianmu dalam mensyiarkan agama. Maka sahabat bingung gitu. Apa iya harus seperti ini, masuk ke dalam api untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada agama Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat tidak mau melakukan hal itu, justru mengadu kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi mendengarkan hal itu, maka Nabi mengatakan, jangan kau patuhi pimpinan itu, karena kau bisa mati terbunuh dengan panasnya api. Itulah yang menjadi dasar dan dalil sehingga tidak boleh seseorang mematuhi kepada satu perintah sekalipun dia atasan yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena pada hakikatnya bunuh diri masuk ke dalam api adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama yang Allah senantiasa gandengkan di seluruh ayat-ayatnya dan harus kita amalkan secara berbarengan, tidak bisa kita memilih salah satu dari keduanya. Yang kedua apa yang senantiasa bergandengan di dalam Al-Quran? Allah mengatakan aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Cari ayat di dalam Al-Quran pasti bergandengan. Orang tidak bisa hanya banyak ibadah sholatnya, luar biasa sholatnya, bukan cuma yang 5 waktu, bukan hanya qobliyah ba'diyah, malam ibadah sholat luar biasa, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, ada orang kaya raya, loyalitasnya tinggi, sedekahnya luar biasa, tidak ada satu masjid yang dibangun kecuali disumbang menjadi masjid yang selesai dan lain sebagainya, tapi dia nggak mau sholat, nggak mau sujud sama Allah, maka sedekahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimus sholah wa atuz zakah adalah sesuatu amal yang harus dilakukan secara berbarengan. Ini menarik, saudara. Ketika Tabuk kepemimpinan Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka ada beberapa keimanan-keimanan para sahabat yang sudah mulai goyah. Ada beberapa sahabat-sahabat masih sholat, masih berjamaah, tapi sudah tidak mau menunaikan membayar zakat. Maka perilaku inilah yang didengar oleh sahabat Abu Bakar, seraya mengatakan kepada pasukannya, siapapun orang, hatta dia orang muslim, rajin ibadah tapi tidak mau menunaikan zakat, maka orang itu harus diperangi dan harus diserang. Abu Bakar tegas memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, walaupun dia adalah orang muslim pada saat itu. Maka orang-orang ini yang dimusuhi oleh Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu, mereka mengadu kepada Khalifah Umar, dan Umar mendengar berita miring itu, sahabat Abu Bakar memerangi sesama muslimnya, sehingga sahabat Umar datang menegur kepada sahabat Abu Bakar. Apa yang beliau katakan? Wahai Khalifah Abu Bakar, kenapa kau perangi saudara-saudara sesama muslimmu itu? Janganlah kau lakukan, kita sesama orang muslim. Kalau kau masih memusuhi, memerangi daripada saudara muslimmu itu, maka akulah orang yang pertama memberontak kepada kepemimpinanmu karena tidak menyetujui dari apa yang kau lakukan.
Kita bisa bayangkan Bapak, Ibu sekalian, Nabi sudah tidak ada, dua sahabat senior, dua-duanya mertua Nabi Muhammad bersitegang akan satu ayat. Aqimus sholah wa atuz zakah, lantaran ada sahabat Nabi yang cuma sholat tidak mau membayar zakat, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Orang ini berlindung di belakang pundak Sayyidina Umar, sehingga Umar yang bertentangan dengan sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, berani kau perangi saudara muslim? Aku orang yang terdepan akan memusuhimu. Bahkan aku yang terdepan untuk memberontak kepada kepemimpinanmu. Sahabat Abu Bakar hanya tersenyum, tidak tersulut kemarahan. Tapi sahabat Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, demi Allah, aku mendengarkan langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW, seraya Rasul mengatakan, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, adalah satu perbuatan yang harus dilakukan secara beriringan, yang tidak boleh hanya diamalkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh. Demi Allah, aku mendengarkan langsung. Ketika sahabat Abu Bakar menarik uratnya untuk memberikan jawaban terhadap protes sahabat Umar, maka tensi kemarahan Sayyidina Umar turun ke bawah. Turun ke bawah tensinya. Maka sahabat Abu Bakar seraya mengatakan, wala tulku biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Kata sahabat Abu Bakar, janganlah kau buat binasa dengan tanganmu sendiri, janganlah kau jatuhkan tanganmu ke dalam satu kebinasaan. Apa maksudnya itu? Kebinasaan itu orang yang melakukan ibadah sholat tapi dia tidak mau membayar zakat, sehingga tangannya inilah yang menjatuhkan dirinya kepada sebuah kebinasaan. Wahai sahabat Umar, kalau kau masih saja melindungi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, walaupun dia muslim, walaupun dia melakukan ibadah sholat, maka aku adalah orang yang pertama akan memerangi dirimu. Ini saudara luar biasa. Dua-duanya sahabat senior Nabi, dua-duanya mertua Nabi, tapi untungnya dua-duanya memiliki keilmuan. Sahabat Umar memahami kapasitasnya. Abu Bakar adalah seorang yang dijadikan pemimpin khalifah pada saat itu. Dan apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar adalah satu kebenaran. Maka Umar turun tensinya dan tidak jadi melakukan perlawanan kepada sahabat Abu Bakar. Inilah orang-orang yang memang Allah anugerahkan pengetahuan. Ini yang sering terjadi di masyarakat ketika bertentangan antara satu guru dengan guru yang lain, satu ustadz dengan ustadz yang lain. Kalau seseorang mempelajari agama dengan komprehensif dan sempurna, maka orang itu tidak akan menyalahkan dari setiap amaliyah yang dilakukan oleh sesama saudara-saudaranya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini ayat yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakah. Yang ketiga apa? Anishkurli wali walidaika. Ini, kalau kita buka Al-Quran pasti ayat ini beriringan. Anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berbaktilah kepada ibu bapakmu. Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka otomatis orang itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saja seandainya agama kita bukan agama yang menganut memiliki Tuhan itu lebih dari satu, artinya Tuhan itu banyak bukan satu, maka sosok seorang ibu dan sosok seorang ayah merupakan Tuhan yang kedua dan ketiga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak adalah sosok dewa yang harus disembah oleh setiap anak, kalau seandainya boleh ada makhluk yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak, sekalipun dia bukan Tuhan kedua dan ketiga, dia bukanlah sosok seorang dewa, tapi derajat orang tua disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, percuma kau bersyukur atas nikmat dan karuniaku, kau menyebutnya dengan alhamdulillah, tapi kau tidak berbakti kepada kedua orang tuamu, rasa syukurmu masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajib dan hak pada setiap orang tua memiliki anak yang anaknya itu patuh dan berbakti kepada dirinya.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita pahami pada kajian ini, kebaktian seorang anak terhadap orang tuanya adalah bersifat langgeng. Kebaktian itu tidak terputus sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia, orang itu masih harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita sering mengatakan bagaimana mau berbakti orang tua sudah tidak ada. Nah, ini kita perlu mempelajari satu riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW kalau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya menyampaikan satu ilmu, maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, sudah kusampaikan kepada kau semua ilmu ini, sudah kau sampaikan semua ya, kau yakini dan sudah kusampaikan sehingga tidak ada sesuatu yang aku sembunyikan. Yang menariknya ketika Rasul ingin berpisah, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku yang hadir pada hari ini, mendengarkan pengajian hari ini, sampaikanlah ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa hadir karena terbentang jarak, sehingga dia tidak bisa hadir duduk untuk menggali ilmu bersama-sama. Ini Rasul selalu mengatakan ketika berpisah pada satu majelisnya. Kalau sekarang mungkin orang jauh, murid jauh, guru jauh, masih bisa belajar langsung karena memang medianya ada, bisa menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Tapi zaman dahulu tidak ada. Dari Mekah ke Madinah butuh perjalanan waktu, dari Jeddah ke Madinah butuh jalannya waktu dan lain sebagainya, sehingga Nabi cuma berpesan, aku sudah sampaikan semua ya, kau pahami ilmu yang kusampaikan, nanti sampaikanlah ilmu ini kepada orang-orang yang tidak hadir kepada majelis ini. Maka singkat cerita, ketika Nabi wafat, maka sahabat-sahabat senior inilah yang menjadi tumpuan bagi sahabat-sahabat muda untuk menggali daripada ilmu-ilmunya Allah. Maka satu riwayat diceritakan, ada sahabat muda datang kepada sahabat yang senior, curhat dan berkata, wahai sahabatku, masih bisakah aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Akan tetapi orang tuaku sekarang sudah meninggal dunia. Masih bisakah aku berbakti kepadanya? Mungkin ini yang sering terjadi pada diri kita semua. Dulu waktu orang tua kita masih hidup, kita belum jadi apa-apa. Kita belum sempat membahagiakan orang tua kita. Dulu waktu beliau masih ada, kita masih menjadi orang biasa. Tidak ada hal istimewa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Sekarang orang tua kita sudah meninggal dunia di saat kita menjadi orang yang sukses. Bisakah orang tua kita merasakan kebahagiaan dengan kesuksesan kita? Ini sama seperti seorang sahabat tadi yang datang, saya pengen berbakti kepada orang tua saya, tapi nggak ada ibu bapak saya karena sudah meninggal dunia. Masih bisakah wahai sahabat? Maka sahabat senior dalam sejarah inilah sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Na'am, bisa. Kau masih bisa berlaku, berbakti kepada kedua orang tuamu sekalipun dia sudah meninggal dunia dengan melakukan 3 hal. Kalau 3 hal ini kau lakukan, maka kau menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu sekalipun orang tuamu sudah meninggal dunia." Apa ya Umar? Katakan ya Umar. Maka mengatakan Umar yang pertama, an yakunal waladu sholihan fi nafsihi. Hendaklah seorang anak ketika sudah ditinggal wafat oleh ibu bapaknya, dia tetap menjadi anak yang soleh dan soleha untuk dirinya sendiri. Kalau dia menjadi anak yang soleh dan soleha, menjaga dirinya dari melakukan berbagai macam kesalahan, berbagai macam kemaksiatan, sehingga dirinya menjadi orang yang ifah dan tidak melakukan itu, maka anak itu sudah melakukan kebaktian yang pertama dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, betapa banyak kita lihat anak tadinya baik, rajin beribadah, dekat dengan orang-orang baik, tapi sepeninggalan orang tuanya, dia berubah menjadi seperti seseorang yang kehilangan nahkoda dalam kapal, terombang-ambing sehingga menjadi terkenal anak yang nakal. Inilah kesedihan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang tidak bisa berbakti kepadanya, bahkan menjadi anak-anak yang durhaka kepadanya karena tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, jaga diri kita.
Jangan melakukan kesalahan. Sepeninggalan ibu dan bapak kita, orang tua kita masih melihat kita di sana. Kalau kita menjadi anak yang soleh, dia akan berbahagia di sana. Itulah kebaktian yang pertama, kalau anak ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kedua apa? Ayyasila qarabatuhuma wa asdiqahuma. Menyambungkan tali persaudaraan, persahabatan yang dahulu pernah dibangun oleh orang tua kita. Mana itu? Kalau orang Betawi bilang jangan mati opor. Mana yang dulu saudara setiap lebaran orang tua kita ke sana, orang tua sudah tidak ada, kita tetap ke sana. Mana itu adik bapak kita, mana itu adik saudara ibu kita, kita samperin, kita sambut. Bahkan kebiasaan baik yang dilakukan orang tua ketika sudah meninggal kita lanjutkan. Mana tuh dulu orang tua kita yang setiap lebaran ngasih uang tuh. Maka ketika malam lebaran itu jadi datang dan orang tua sudah tidak ada, kita yang menggantikan hal itu. Ayyasila qarabahuma. Ini orang sudah melakukan kebaktian yang kedua walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang ketiga nih yang paling penting buat kita dan kita ingat-ingat. Apa? Ayyastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma. Angkat tangan, mohonkan ampun buat kedua orang tua kita dan bersedekahlah untuk beliau-beliau yang sudah meninggal dunia. Dari ungkapan Umar ini ulama menistimbat satu hukum. Kebaktian seorang anak itu ada yang bersifat rutinitas, itu terbagi menjadi 4. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Apa yang harian? Maka seorang anak harus minimal sehari sekali, sehari 5 kali dalam ibadah sholatnya mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, walaupun hanya ungkapan Rabbighfirli. Harus wali-walidayya untuk mendoakan ibu bapaknya. Rabbighfirli wali-walidayya harus dia baca minimal dalam sehari 5 kali dia baca. Kalau ada seorang anak berdoa setelah habis sholat, mendoakan akan dirinya sendiri tapi lupa mendoakan kedua orang tuanya, faqad khana alaihima, maka anak itu sudah menjadi anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, kebiasaan mingguan. Apa? Setiap Jumat ziarah kubur, datengin kuburan orang tua kita. Orang sekarang gila edan. Ada orang datang ke paman nanya, "Wahai paman, dulu ayahku orang kaya raya. Sekarang sudah meninggal dunia, masa hartanya udah habis, mana lagi hartanya?" Ini paman kebetulan jago silat. Walaupun ponakan badan lebih gede, dia jawab, "Emang orang tua lu orang paling kaya? Hartanya banyak. Gua bakal kasih tahu lu di mana harta itu. Tapi sebelum gua kasih tahu, lu jawab dulu pertanyaan gua. Lu tahu nggak di mana makam emak bapak lu dikubur?" Gila nih anak, kagak tahu makam emak bapaknya, dia cari hartanya. Oleh karena itu, ziarah kubur bentuk kebaktian kita. Datang. Itulah anak yang berbakti. Itu yang mingguan, yang bulanan ini bersedekah buat orang tua kita. Bagi bapak ibu yang karyawan yang dapat gaji bulanan berupa uang di dalam amplop sebelum disetorkan kepada ibu negara, istri kita di rumah. Nah itu, belum sampai ke sana dibuka amplopnya. Kita ambil 4 lembar. Ambil 4 lembar, kita cari masjid, kita cari pesantren, kita cari tempat-tempat ibadah yang membutuhkan, masukin. Niatin yang pertama buat orang tua laki, kedua orang tua perempuan, mertua laki, mertua perempuan, tutup lagi lem, baru setor ke kas negara. Istri kita lihat gitu, "Loh bang, ini bagaimana ini, kurang 4 lembar ini, kemana? Jajan kemana?" Kita bilang, "Tadi saya ambil buat sedekah. Buat orang tua kamu juga, buat orang tua saya." "Lah kok begitu, kenapa nggak dibuka di rumah? Uang kalau udah masuk kas negara susah keluarnya." "Nggak begitu bang, kalau babang bilang ada dari rumah, bilang di sini kan bisa jadi nggak saya kasih 4, saya kasih 8. Demi Allah, kalau ada istri yang model begitu, saya cabut omongan saya yang tadi. Kita bilang sedekah, istri kita semangat kasih sedekah, saya cabut omongan saya. Kita laki kadang suka bingung mau sedekah banyak, kepikiran yang di rumah. Ada uang 100.000, udah banget niat ini. Kepikiran omongan istri, jangan lupa beli susu. Ini kepentok nih. Nah ini,
Maka oleh karena itu sedekah buat orang tua kita. Yang terakhir, yang keempat, tahunan, buatkan haul buat orang tua kita. Kapan tanggal wafatnya? Kita buatkan haul, karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, dia menanti panjatan doa dari anak-anak yang soleh. Itu yang dia tunggu pada setiap tahunnya. Kalau kita nanti melaksanakan 4 hal ini, kalau kita mau meninggal, nggak perlu kita berpesan sama anak kita buatkan haul, tidak perlu. Kenapa? Anak kita akan mencontoh dari apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.